Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomodo Semarang Minggu 11 April 2021. Demikian. Warta yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu 11 April 2021 dilaksanakan secara on-site di gereja pukul 7.00 dan 9.00. Dan yang kedua, kebaktian secara online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan menggunakan YouTube channel GKI Gondomodo Semarang. Warta yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 15 April 2021 pukul 19.00 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomodo Semarang. Saudara dimohon untuk mengikuti. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian dari NKB 5 ayat 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri kebangkitan Kristus yang membawa pengampunan dan keselamatan kita melalui 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga
bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau yang telah mati di kayu salib juga boleh bangkit untuk menyatakan kemenangan-Mu dari kuasa dosa dan kuasa maut. Biarlah setiap hari ya Tuhan, kami boleh mengalami dan berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu, sehingga kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami membawa damai sejahtera, kekuatan, dan ketaatan kami kepada Tuhan. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami masih banyak dosa dan pelanggaran yang sering kali kami lakukan dan kami katakan, baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang sekitar kami. Perkenankanlah kami ya Tuhan secara pribadi mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita, mari kita menerima berita anugerah dengan sukacita dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Saat ini kami rindu ya Tuhan, biarlah kami senantiasa merasakan damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, sehingga damai sejahtera itu membuahkan kekuatan, membuahkan keberanian, membuahkan kerukunan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah saat ini kami pun juga Tuhan berikan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan nantinya Tuhan mampukan kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami, sehingga sungguh damai sejahtera Tuhan itu senantiasa kami alami dan boleh kami wujudkan kepada orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Demikian, saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui, seperti yang kita alami, sampai saat ini kita masih mengalami keadaan kehidupan yang berat. Pandemi Corona belum berakhir, ditambah lagi bencana yang kadangkala dialami, kita dengarkan menimpa kita atau menimpa orang-orang sekitar kita. Seperti bencana di Nusa Tenggara Timur yang tiba-tiba menghancurkan banyak tempat. Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah beban berat ini dibutuhkan saling mendukung, saling menguatkan, supaya setiap orang yang mengalami beban berat mampu kuat, tabah, dan tetap semangat di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti para murid pada waktu itu, mereka mengalami kehidupan yang berat. Mereka merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Sehingga Yohanes mencatat, di hari pertama minggu itu, para murid berkumpul di tempat yang pintu dan jendela terkunci.
Artinya apa, saudara? Mereka bersembunyi, mereka takut diketahui orang, mereka takut bertemu dengan banyak orang. Mengapa mereka takut dan khawatir, saudara? Yang pertama, mereka khawatir karena kehilangan pemimpin, kehilangan pegangan hidup, kehilangan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Kemudian mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Saudaraku, sebagai murid Tuhan Yesus, mereka sangat dikenal banyak orang. Mereka takut ditangkap dan diperlakukan seperti Tuhan Yesus, dianiaya, difitnah, dan dihukum mati. Sehingga saudaraku, rasa takut dan khawatir inilah yang membuat mereka berkumpul di tempat yang terkunci. Mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan semangat hidup, mereka kehilangan keberanian untuk menjalani hidup dari hari ke hari. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan para murid yang takut dan khawatir itu, para murid membutuhkan dukungan dari pihak yang lain. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya, ingin memulihkan kehidupan para murid, ingin membangkitkan kembali semangat para murid, supaya para murid ada perubahan dan berani menjalani dan menghadapi hidup. Dengan cara apa, saudaraku? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ada 3 tujuan yang hendak diwujudkan Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada para murid pada waktu itu. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus memberi damai sejahtera. Sehingga ketika berjumpa dengan para murid, Tuhan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Saudara dikasih Tuhan, damai sejahtera diberikan Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu dengan harapan supaya para murid kembali mempunyai semangat hidup, kembali mempunyai keberanian menjalani hidup, kembali mempunyai daya untuk melangkah dan keluar dari ruangan yang terkunci itu. Damai sejahtera diberikan Tuhan Yesus supaya bisa menghilangkan ketakutan, kekhawatiran yang saat ini membelenggu mereka. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan Yesus meyakinkan bahwa Dia benar-benar bangkit. Dia menunjukkan bekas paku di kedua tangannya dan menunjukkan bekas tusukan tombak di lambungnya. Dia ingin mengatakan, ini benar-benar aku, gurumu, Tuhanmu yang sudah mati di kayu salib dan sekarang sudah benar-benar bangkit. Kemudian saudaraku, Tuhan pun juga meyakinkan bahwa dirinya tidak jauh, tidak pernah meninggalkan para murid, tidak pernah meninggalkan para murid menghadapi pergumulan, menjalani kehidupan sendiri. Tuhan tetap dekat, mendampingi dan menyertai perjalanan para murid dari hari ke hari. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kuasa dan mengutus kembali para murid memberitakan kabar kebangkitan Kristus, kabar keselamatan di dalam Kristus. Saudara dikasih Tuhan, memberi kuasa agar mereka berani, tetap bersemangat dan mampu bangkit dari keterpurukan hidup mereka. Mengutus para murid untuk kembali melanjutkan mewartakan karya keselamatan Kristus kepada semua orang, sehingga melalui para murid semakin banyak orang yang mengalami, merasakan kasih, pertolongan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ketika para murid mengalami damai sejahtera, meyakini Kristus benar-benar bangkit, diberi kuasa dan kembali diutus,
ada perubahan dalam diri mereka. Yang awalnya mereka ketakutan, berkumpul di ruangan terkunci, Petrus dan murid-muridnya berubah berani memberitakan karya besar Allah dengan lantang, dengan semangat kepada semua orang, dan banyak orang yang mengalami keselamatan ditolong oleh Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, para murid pada waktu itu yang menerima damai sejahtera dan mengalami perubahan hidup dan mampu mewartakan damai sejahtera itu kepada semua orang. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Biarlah di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, kita pun mampu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga damai sejahtera Kristus sungguh-sungguh kita alami di dalam suka duka dan bahagia cerita kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga saudaraku, di dalam hati kita, dalam diri kita, kita merasakan ayem. Kita pun juga tetap semangat, tetap berani menjalani hidup dengan suka duka di sana. Kemudian dari luar, kita pun merasa tidak sendirian menghadapi hidup, dalam hidup. Karena kita yakin ada Tuhan Yesus yang bangkit itu senantiasa menyertai dan menguatkan kita. Dan di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, kita tetap berani melangkah. Karena kita yakin ada Tuhan Yesus yang akan memampukan kita, memberikan kuasa kepada kita, sehingga apapun yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu, kita akan menyelesaikannya dengan baik. Jemaat Tuhan, malah kita juga membagikan damai sejahtera kepada orang-orang sekitar kita, supaya mereka pun juga mengalami damai sejahtera itu. Mereka pun juga mengalami kuasa, mengalami kekuatan, mengalami berkat, dan dimampukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan kehidupan mereka dari hari ke hari. Saudaraku, biarlah damai sejahtera yang kita alami membuat kita mampu peduli, saling menguatkan seorang dengan yang lain, sehingga banyak orang yang merasakan damai sejahtera, cinta kasih, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Saat ini kami turut berdoa untuk rekan-rekan kami yang ada di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Mereka mengalami penderitaan karena bencana yang mereka alami. Kami rindu ya Tuhan, biarlah kehadiran-Mu, cinta kasih-Mu, dan pertolongan-Mu nyata mereka rasakan, sehingga boleh menguatkan mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami saat ini. Kami rindu biarlah
pemerintahan daerah sampai pusat, dan juga orang-orang yang menolong boleh meringankan beban derita yang saat ini mereka alami. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah masa-masa sakit yang mereka derita tidak membuat mereka putus asa, tetapi membuat mereka semakin pasrah, berserah, dan berharap kepada Tuhan. Dan biarlah karya-Mu boleh membuat keadaan mereka lebih baik dan sembuh dari sakit penyakitnya. Berdoa bagi keadaan kami dan sekitar kami ya Tuhan. Kami rindu biarlah pandemi corona ini semakin hari semakin berkurang dan berkurang, sehingga kami boleh mengalami keadaan kehidupan lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ke hari. Berdoa di proses vaksinasi biarlah terus berjalan, semakin banyak orang divaksin, sehingga semakin banyak orang yang kebal atau imunnya kuat, dan virus corona semakin menghilang dari kehidupan kami. Berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan, biarlah damai sejahtera itu sungguh-sungguh melingkupi dan kami alami di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami sekeluarga boleh rukun, kuat dan bahagia, dan mampu menyelesaikan setiap pergumulan keluarga kami dengan baik. Berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah gereja Tuhan yang tersebar di seluruh dunia boleh memancarkan damai sejahtera dan cinta kasih-Mu, sehingga jemaat dan orang-orang sekitarnya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka melalui pelayanan gereja. Khususnya GKI Gondomono ya Tuhan, mampukan kami terus melayani dengan daya kami, dengan dana yang ada, dan bila Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami dan juga memperlengkapi setiap aktivis untuk tetap melayani di GKI Gondomono ini. Berdoa bagi kami pribadi ya Tuhan, bila kami mampu menjadi pribadi yang senantiasa menerima dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita dasari persembahan kita dengan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri.
Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami berikan adalah berasal dari tangan Tuhan juga. Kiranya ini boleh menjadi suatu hal yang berguna untuk kelangsungan kehidupan gereja Tuhan di kami. Dan ya Tuhan memberkati setiap jemaat yang telah memberi dengan suka hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah berdosa, mari kita wujudkan damai sejahtera kapanpun dan dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.